Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali kita setelah melewati Hari Raya Idul Fitri. Yang pertama-tama saya ucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin ya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan baik kata maupun perbuatan ya. Dan saya mohon untuk dibukakan pintu maaf. Dan di hari yang fitri ini masih dalam suasana lebaran, tentu saja berbeda dengan tahun-tahun dulu sebelumnya. Kita sudah 2 lebaran ini masih di dalam suasana pandemik, dan tentu saja jangan sampai menyusutkan semangat kalian untuk terus belajar ya, mengikuti materi-materi perkuliahan sehingga dimanapun kita tetap bisa belajar dengan baik. Dan tentu saja kalian harus bisa menjaga kesehatan kalian. Nah, di dalam pertemuan ini kita akan melanjutkan dari pertemuan-pertemuan berikutnya, yaitu tentang bagaimana sebetulnya kita melakukan pengorganisasian pesan-pesan bisnis ya. Dimana sebelumnya nanti kita akan membahas secara khusus teknik ya, membuat pesan-pesan bisnis yang akan nanti kita pelajari dan yang pada umumnya digunakan di perusahaan-perusahaan. Nah, namun sebelum ke sana, ada baiknya kita memahami dulu apa sebetulnya dan bagaimana melakukan pengorganisasian dengan baik. Nah, seringkali ya pesan yang ada di dalam sebuah perusahaan itu tidak terorganisir dengan baik ya. Hal ini karena apa? Yang pertama adalah terlalu bertele-tele ya. Nah, ini kalau umpamanya teman-teman ingin membuat sebuah bahasan ataupun topik ataupun rapat, sebaiknya efektif ya, sistematis, terarah, sehingga jelas tahapan demi tahapannya. Berikutnya adalah bahan yang tidak relevan. Jadi apa yang dibahas gitu ya, apa yang dibicarakan. Kemudian terlalu gamang atau terlalu blur, jadi tidak fokus. Jadi bahan itu tidak relevan. Ya, dimana apabila teman-teman ingin menjadi seorang pembicara ataupun sebagai pemateri, seharusnya bisa lebih jelas ya. Kemudian mudah dipahami, jangan sampai sulit dipahami apa yang teman-teman sampaikan. Berikutnya adalah menyajikan ide yang tidak logis. Jadi pada saat teman-teman membuat sebuah pemikiran ya, ataupun ide, yang paling pertama kali harus dilakukan adalah masuk akal ya, sehingga bisa dicerna dengan baik oleh audien gitu. Jangan sampai nanti teman-teman menyampaikan ide yang tidak logis sehingga mengakibatkan tidak penerimaan dari seluruh audien. Berikutnya adalah informasi penting tidak tercakup. Nah, ini seringkali kita melewati hal-hal yang penting, substansi, namun tidak masuk di dalam pesan yang ingin kita sampaikan. Makanya pesan saya, apabila teman-teman ingin menulis ya, membuat sebuah konsep atau ingin menjadi pembicara di dalam sebuah forum, itu terlebih baik gitu ya, terlebih dahulu teman-teman mencoba melisting, sehingga apa yang ingin disampaikan, terutama hal-hal penting itu tidak terlewatkan. Nah, seringkali kita kalau sudah berbicara karena tidak di list dengan baik, tidak diorganisir dengan baik, begitu selesai rapat, tiba-tiba keingetan, aduh kenapa tadi nggak disampaikan ya. Nah, ini adalah salah satu ciri bahwa kita tidak mampu mengorganize pesan kita gitu. Nah, ini jangan sampai terjadi. Jadi biasakan membuat catatan-catatan kecil ya. Seperti itu. Berikutnya adalah contoh ya. Kalau yang tadi itu tidak baik ya, terorganisir, ini adalah contoh yang baik ataupun yang terorganisir. Seperti apa? Yaitu subjek dan tujuan harus jelas. Nah, jadi teman-teman harus membuat subjek dan tujuan dari forum yang ingin dibicarakan itu apa. Seperti itu. Semua informasi harus berhubungan dengan subjek dan tujuan. Jadi semua saling terkorelasi gitu. Ide harus dikelompokkan dan disajikan dengan cara yang logis. Kalau tadi tidak logis, kalau yang ini logis ya. Makanya kalau bisa itu dibikin mind map tuh, dikelompokkan ya, mana yang
kelompoknya ini, mana yang kelompoknya itu, sehingga nanti pada saat penyampaian itu tidak bercampur atau tidak membingungkan gitu. Kalau tadi informasi yang penting itu tidak terdata, tidak tercakup, nah sekarang informasi yang penting itu bisa disampaikan karena teman-teman telah menyimpan dan menulisnya, sehingga pada saat disampaikan itu tidak lupa ya. Jadi kebalikan dari yang tadi. Nah, ini adalah contoh bagaimana teman-teman mengorganisasi sebuah pesan yang baik seperti itu. Nah, selain itu ya, apabila teman-teman ingin menjadi seorang penyampai pesan, itu tentu harus membantu si audien memahami suatu pesan yang ingin kalian sampaikan gitu. Kemudian harus membantu juga mereka mampu menerima ya. Tadi memahami, menerima, kemudian yang berikutnya adalah biasakan efektif dan jelas. Jadi jangan sampai muter-muter, bulat, nggak jelas, sehingga audien menjadi bingung apa nih sebetulnya yang ingin disampaikan ya. Harus sistematis gitu. Berikutnya adalah apa sebetulnya manfaat dari kita mengorganize pesan tadi gitu ya. Ya tentu saja banyak gitu ya. Karena kita telah mengorganisir dengan baik, tentu saja ini membantu audien memahami suatu pesan. Jadi harapannya adalah audien ataupun forum itu bisa memahami apa yang kita sampaikan. Ada sebuah cerita aktual nyata pada saat saya dulu menjadi menjadi konsultan di salah satu rumah sakit. Saat saya hari pertama itu memberikan dan menyampaikan tentang pandangan secara umum ke seluruh karyawan dan supervisor di sana selama 2 hari berturut-turut. Begitu saya minta ajukan pertanyaan, begitu saya meminta bahwa mereka paham atau tidak, mereka terdiam. Nah, diamnya ini ternyata bukan diam paham. Mengapa demikian? Saya tahu bahwa pesan yang saya sampaikan itu tidak dimengerti oleh karyawan yang ternyata dia bercerita ke orang lain, dan orang lainnya itu bercerita ke saya bahwa Pak, bahwa kamu berbicara 2 hari yang lalu, itu anak-anak nggak ngerti apa yang disampaikan. Nah itu. Jadi apa yang perlu dilakukan adalah kita harus mempelajari profil audiennya dulu. Jadi jangan sampai pada saat nanti teman-teman berbicara katakanlah di level yang agak bawah, teman-teman menggunakan bahasa yang tinggi, itu juga salah. Sehingga nanti akan sulit dipahami oleh mereka. Dan begitu pun sebaliknya. Jadi gunakan bahasa kata yang mereka pahami, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah membantu audien menerima suatu pesan. Kalau yang tadi memahami, yang kedua adalah menerima. Nah, menerima pesan ini dianggap sama mereka adalah masuk akal, rasional ya dari sisi mereka. Nah, memang ini bukan sebuah pekerjaan yang mudah, tetapi kita harus mampu paling tidak mensejajarkan pemahaman kita itu dengan mereka. Nah, kemudian berikutnya adalah teman-teman mampu menghemat waktu yang tadi saya bicarakan, bahwa kita mampu berbicara secara efektif. Kemudian berikutnya adalah mempermudah pekerjaan komunikator. Nah, dengan adanya pengorganisasian ini, maka kita sebagai komunikator akan jauh lebih mudah karena sistematis tadi, karena semuanya setelah dipersiapkan. Nah, pesan saya adalah kepada teman-teman pada saat ingin berbicara di dalam sebuah forum, ingin membuat sebuah pesan perusahaan, ini harus dipikirkan terlebih dahulu ya, terutama diorganisir seperti itu. Nah, pengorganisasian pesan melalui outline. Jadi mendefinisikan dan mengelompokkan ide-ide. Nah, ini dibikin outline dulu. Jadi mulailah dengan membuat ide pokok. Tulis aja dulu, menyatakan poin-poin yang penting. Apa nih kira-kira poin-poin yang ingin disampaikan? Interaksi dengan bukti-bukti, umpamanya dengan data A, B, C, D, dengan si A, B, C, D itu dituliskan. Kemudian menentukan urutan dengan rencana organisasi. Jadi apakah nanti dengan pendekatan langsung atau pendekatan tidak langsung ya. Pemilihan rencana komunikasi organisasi. Nah, ini ada beberapa pilihan rencana komunikasi yang ingin teman-teman lakukan. Ya, yang pertama adalah pendekatan langsung atau yang disebut dengan direct request ya. Kayak gitu. Jadi direct approach ataupun direct request ini disebut dengan istilah pendekatan deduktif ya. Ide pokok paling awal, kemudian diikuti bukti-bukti pendukungnya. Nah, gunakan pendekatan ini bila reaksi audien cenderung positif dan menyenangkan. Nah, ini biasanya
apabila sudah ada feedback dari audien. Kemudian pesan rutin, pesan good news dan goodwill ya. Pesan rutin ini di sini yaitu jika Anda memberikan informasi rutin sebagian dari bisnis tetap Anda, audien kemungkinan akan menjadi netral. Jadi biasanya pesan-pesan rutin ini kalau di dalam sebuah perusahaan itu bisa jadi nanti semacam kayak jadwal, kayak undangan, kayak informasi tentang harga ya. Seperti itu, ucapan selamat dan lain sebagainya yang sifatnya memang rutin. Kayak gitu. Lalu kalau good news ini biasanya informasi baik gitu ya. Dan goodwill ini biasanya adalah berita baik secara pendekatan langsung. Nah, lalu bagaimana teman-teman melakukan pengelolaan pesan-pesan bad news ya? Nah, di sini kan ada bad news ini, berita jelek gitu ya. Jadi jika ingin mengumumkan penolakan suatu lamaran, nah ini yang disebut dengan bad news ya. Jadi contoh begini, ada si A ngelamar ke si perusahaan. Nah, yang baik itu sebuah perusahaan harus memberikan respon. Nah, ini yang disebut dengan bad news ya. Jadi teman-teman memberikan informasi bahwa dia belum memiliki kesempatan untuk bisa bergabung di perusahaan A umpamanya seperti itu ya. Atau teman-teman juga bisa membuat sebuah informasi kehumasan ya terkait dengan berita-berita yang kurang menyenangkan seperti itu. Lalu ada pesan-pesan persuasif ya, ini bila audien benar-benar sangat tidak tertarik terhadap pesan Anda. Jadi persuasif itu secara terus-menerus ya, berulang. Nah, ini biasanya terkait dengan masalah penjualan produk ya, seperti itu. Sehingga mirip seperti halnya informasi-informasi promotif ya, promosi. Jadi terus menerus ya, secara simultan, sehingga lama-kelamaan orang akan semakin paham bahwa oke, ternyata produk ini itu bagus ya. Jadi persuasif secara terus menerus. Nah, itu adalah bahasan kita pertemuan pertama setelah UTS ini dan setelah Lebaran ya, dan semoga bisa dipahami. Untuk minggu depan baru nanti kita akan ngebahas ke detailnya bagaimana sebetulnya kita mengelola ataupun membuat contoh-contoh dari apa dan seperti apa contoh direct request, contoh pesan rutin, contoh bad news dan lain sebagainya. Dan nanti akan sekaligus menjadi tugas teman-teman semua ya. Nah, tapi untuk pertemuan kita kali ini saya anggap cukup saja dulu, dan tetap dicatat ya, tetap diikuti dan disimpan URL-nya sehingga teman-teman bisa mengikuti pembelajaran kita dengan baik walaupun secara virtual. Oke, itu dulu yang ingin saya sampaikan. Tetap jaga kesehatan kalian, patuhi protokol COVID-19 dan jaga kesehatan, makan disiplin, tidur disiplin, jangan sampai ada yang terpapar ya. Dan tetap optimis bahwa Indonesia akan segera pulih, dunia akan segera sehat, dan kita bisa menjalani kehidupan secara normal. Demikian saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.